Ini perlu ngangge. Mic bener bener. Pakai suara-suara betul. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita membahas tentang faraid ya, ilmu pembagian warisan, mawaris. Dulu kita sudah mengkaji surat An-Nisa ayat yang ke-11. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-12. Kalau ayat 11 itu kaitannya dengan harta ahli waris, harta waris untuk anak, untuk untuk ibu gitu ya. Juga ada saudara, sebagian kalau kalalah itu anak orang meninggal tanpa mempunyai anak laki-laki dan tidak punya bapak. Sekarang kita bicara tentang warisan atau ahli waris dari kalangan yang sejajar, artinya suami apa istri. Ayat 12 surat An-Nisa, walakum dan bagi kalian nisfu separuh mataroka azwajukum, apa yang suami-suami kalian itu istri-istri kalian itu meninggalkannya. Mataroka azwajukum maksudnya harta warisan istri, harta yang diwariskan oleh istri. In lam yakul lahunna waladun, jika mereka istri-istri itu tidak punya anak, baik dari suami ini tadi maupun dari suami yang lain. Nah, mosok bojone kok yo siji, lah kan cerai gitu ya, cerai jadi duda, jadi janda, terus menikah lagi. Jadi kan suami yang lain kan juga mantan suaminya, mungkin punya anak dari suami yang sebelumnya gitu loh. Fa in kana lahunna waladun, maka jika mereka istri-istri itu punya anak, falakumur rubu'u, maka bagi kalian 1/4 mimma tarokna, dari apa yang mereka tinggalkan, dari harta yang mereka tinggalkan. Mimba'di, sesudah wasiyatin wasiat yusina biha, mereka mewasiatkannya, mereka para wanita itu mewasiatkannya, audainin atau utang atau hutang. Kalau dulu hutang, sekarang jadi utang, malah hanya hilang. Walahunna rubu'u, dan buat mereka para istri itu ar-rubu'. Rubu' itu 1/4 mimma taroktum, dari apa yang kalian tinggalkan, dari harta waris kalian. In lam yakul lakum waladun, jika kalian tidak punya anak. Kalian ini maksudnya para suami ya, istri-istri itu mendapatkan 1/4 kalau suaminya punya anak. Fa in kana lakum, kalau suaminya tidak punya anak, maaf saya salah. Kalau suaminya tidak punya anak, istri dapat 1/4 jika suami tidak mempunyai anak. Fa in kana lakum waladun, maka jika kalian punya anak, falahunna sumunu, maka bagi mereka itu, para istri itu,
Asumun seperdelapan, rubu seperempat, sumun seperdelapan, robi 4, rubu seperempat, samin 8, sumun seperdelapan, gitu ya. Falahunna sumunu mimma taraktum, dari apa yang kalian tinggalkan, dari harta yang kalian tinggalkan. Min ba'di wasiyatin, sesudah wasiat, yang tusuna biha, kalian mewasiatkannya, au dainin, atau utang. Sudah dibayarkan utangnya, sudah ditunaikan wasiatnya, baru dibagikan harta warisannya itu. Wa in kana rajulun yuratsu kalalatan, dan jika seseorang itu diwarisi dalam keadaan kalalah. Kalalah itu tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek. Ya. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada kakek. Cucu laki-laki ini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki itu bisa mendapatkan warisan jadi asobah dalam kondisi tertentu. Ya, jika seorang itu diwarisi dalam keadaan kalalah, tidak meninggalkan anak laki-laki, bapak, cucu laki-laki, kakek, tidak meninggalkan salah satu dari 4 ini, tidak ada semuanya, salah satu tok. Nah, ini semuanya nggak ada, itu namanya kalalah. Gitu. Awimro'atun, atau seorang perempuan. Jadi seorang laki-laki yang diwarisi dalam keadaan kalalah, atau seorang perempuan yang diwarisi dalam keadaan kalalah, gitu. Ya. Walahu akhun, dan dia itu punya saudara laki-laki. Yang mati ini punya saudara laki-laki. Au ukhtun, atau saudara perempuan. Akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Falikulli wahidin minhuma as-sudusu. Falikulli wahid, maka tiap-tiap orang minhuma dari keduanya itu as-sudus 1/6. Masing-masing dapat 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika, maka jika mereka itu jumlahnya lebih banyak dari itu, tidak satu laki-laki satu perempuan, tidak itu saja, tapi banyak, berapa orang itu saudaranya, fahum syuraka'u fits sulus, maka mereka itu menjadi bersekutu syuraka fits sulus dalam 1/3. Jadi 1/3 dibagi pada mereka. Min ba'di wasiyatin, sesudah wasiat, yusobiha, yang diwasiatkan dengannya, audainin, atau hutang. Ghairu mudorrin, tidak memadoroti, tidak menimbulkan madarat. Wasiyatan minallah, ini sebagai wasiat, pesan dari Allah. Wallahu, dan Allah itu alimun halim, alim maha mengetahui, halim maha penyantun, tidak tergesa-gesa menyiksa, itu halim. Ya. Terangan kita lihat ya, suami mendapatkan separuh harta warisan jika mayit tidak meninggalkan anak. Jadi seperti saya sampaikan dulu, kita bilang suami, istri, anak, cucu, bapak itu dari arah mayit, gitu ya. Karena kalau enggak nanti kita bingung. Pokoknya yang dipokokkan itu mayitnya, mayit itu karena yang dibagikan hartanya dia. Maka mayit menyebut dia itu siapa? Nah, nyebut dia bapak, ya berarti bapak, gitu loh. Anak berarti anaknya mayit, bapak ya bapaknya mayit, gitu loh. Jangan nanti bapaknya karpe, bapaknya sapa? Ya kuwi sing mati kan wedok. Iki bapaknya kuwi dadi bojone. Lah bojone, jangan bilang bapak gitu. Jadi biar enggak keliru gitu. Jadi semuanya berasal dari mayit, nanti naik turunnya juga ke situ. Saudaranya mayit gitu. Bukan saudara lagi
sedulur anaknya berarti anaknya mayat itu lagi. Jadi kedudukannya disebutnya nama itu berdasarkan dari mayat. Mayat nyebut dia apa? Ini juga sama, suami mendapatkan separuh harta warisan jika mayat tidak meninggalkan anak. Berarti ini istrinya itu yang mati yang perempuan. Suami mendapatkan 1/4 harta warisan jika mayat meninggalkan anak. Kalau istrinya itu punya anak, suami dapat 1/4. Pembagian harta warisan dilakukan setelah dikurangi dengan wasiat dan pembayaran utang-utang. Prakteknya Rasul yang dibayar utang dulu, baru wasiatnya. Kalau hartanya masih cukup, tidak cukup maka wasiatnya dibatalkan. Jadi utangnya dulu didahulukan. Bunyinya memang mimba di wasiatin tusuna biha audainin gitu kan ya, sesudah wasiat atau utang. Tapi yang dilakukan oleh Nabi, utangnya dibayar pakai wasiatnya, jadi carry. Berikutnya, dan terdiri, istri mendapat 1/4 harta warisan jika mayit tidak meninggalkan anak. Nah, ini kalau sekarang istri ya yang meninggal yang laki-laki, dia punya istri, istrinya kalau si mayit tidak meninggalkan anak, istri mendapatkan 1/4. Kalau mayitnya meninggalkan anak, punya anak, anaknya masih hidup, maka 1/8. Istri mendapatkan 1/8. Pembagian harta warisan itu dilakukan setelah dikurangi wasiat dan pembayaran utang. Nah ya, pada praktek yang dijalankan oleh Rasulullah, utang dibayar terlebih dahulu, baru wasiatnya ditunaikan jika harta masih cukup. Jika tidak cukup, maka wasiat dibatalkan. Tak cukup, raiso wasiat. Dalam keadaan kalalah, ini ya, kalalah itu gimana loh? Tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak atau kakek. Kakek ini bapaknya bapak maksudnya. Seorang saudara laki-laki seibu dan seorang saudara perempuan seibu, masing-masing mendapatkan 1/6 harta warisan. Jadi punya saudara laki-laki siji, perempuan siji, seibu ini ya, maka dapatkan 1/6 harta warisan. Dalam keadaan kalalah saudara seibu lebih dari 2 orang mendapatkan 1/3 harta warisan yang dibagi sama rata, laki-laki perempuan sama gitu maksudnya ya. Pembagian harta warisan itu dilakukan setelah dikurangi dengan wasiat dan pembayaran utang-utang. Pada praktek yang dijalankan oleh Rasulullah, utang dibayar terlebih dahulu, baru wasiatnya ditunaikan jika harta masih cukup. Jika tidak cukup, maka wasiat dibatalkan. Ini pembahasan kalalah kita tunda dulu saja, nanti gabungannya sama 176 surat An-Nisa nih. Jadi sekarang kita membahas tentang suami dan istri. Jadi kalau suami yang meninggal yang laki-laki ya. Kita ini ngadeg nih, sana gitu loh tadi. Itu kenal nggih. Ini kan mayit ya, mayit. Mim ya tak mayit. Nah sekarang kasusnya yang pertama gini. Nah ini punya nggih. Ini punya kurang enggak? Istri ya, walakum ding, suami dulu, suami, ya.
Jadi yang meninggal ini perempuan. Jadi dia punya suami, maka dicek dulu bagiannya berapa suaminya itu. Tergantung mayitnya ini punya anak apa enggak gitu. Anaknya mayit ini mungkin juga anak bersama berdua ini, mungkin juga anaknya yang lain dari suami yang lain. Misalnya dia janda dulu menikah dengan suami yang lain itu kan. Ini mantan suami ini, mantan suami MS. Nah gitu. Terus ini punya anak. Kan mantan anak kan nggak ada tuh. Anak ya tetap anak. Bercerai itu kan suami sama istri. Anaknya tetap anaknya loh, gitu. Tidak berubah kan. Ini punya anak, misalnya AL di sini. AL. Ada AP juga. Nah gitu. Ini punya anak. Dengan suami yang kedua ini sudah cerai gitu ya. Dengan suami yang kedua ini tidak punya anak. Ini statusnya istri itu punya anak gitu. Walaupun dengan suami yang itu tadi tidak punya anak dia. Kurang dur. Geser nih. Ya perlu apa gimana? Tak gitu apa-apa. Coba. Sampai dulu nih. Nggih. Jadi gini, ini statusnya dia punya anak walaupun bukan anaknya dia gitu. Ini punya anak, berarti kalau ini sudah meninggal kan, suami mendapatkan bagian 1/4 gitu, 1/4 dari harta warisan karena istrinya punya anak walaupun itu bukan anaknya suami ini, bukan dari anak yang suami yang dulu gitu, tetap saja disebut punya anak. Oke. Lah ben kok ben kalau setengah gimana? Setengah itu kalau istri tidak punya anak. Jadi kasus yang kedua, ini kasus pertama ya. Pertama malah ngisor, kedua yang duri. Nah sini ini juga sama, mayit punya suami. Nah ini tidak ada anak, baik dari suami, mungkin dia janda dengan mantan suami tapi nggak punya anak ini. Sudah, karena ini nggak punya anak, maka suaminya mendapatkan setengah harta warisannya istri ketika istri tidak punya anak. Dia tidak peduli. Suami punya anak apa enggak peduli. Ini dulu ya. Sekarang kalau suaminya juga duda, gitu. Duda atau mungkin poligami gitu, punya istri lebih dari satu. Maka gimana itu? Kasus yang ketiga nih. Misalnya gini. Ini mayit, kemudian ini suami. Nah ini punya istri yang lain juga. Istri mungkin masih jadi istrinya, mungkin sudah dicerai gitu ya. Terus ini punya anak, AL, AP gitu. Tapi dia dengan istrinya ini nggak punya anak, dan istri juga tidak punya anak dari suami yang lain yang sebelumnya itu enggak. Dia mungkin menikahnya dengan ini saja atau punya suami yang lain sudah cerai gitu ya dan tidak punya anak juga. Maka ketika dia mati, suaminya mendapatkan berapa? Setengah. Lo kan dia anak, lo kan iki anaknya sudah kokono gitu loh. Jadi anaknya bukan anaknya dia gitu loh. Anaknya dari istri yang lain. Bingung betul? Bingung nggih? Piye carane nerangke? Bareng sih. Jadi anak itu anak dari mayit. Nah gitu loh. Yang disebut anak itu anak mayit. Makanya sebutan itu semua kembali kepada mayit. Anak ya anaknya mayit, istri ya istrinya mayit gitu loh. Suami ya suaminya mayit gitu. Ini kalau si mayit tidak punya anak, dia nikah dengan suami ini. Suami ini juga punya istri yang lain, baik sudah masih jadi istrinya maupun sudah cerai ya. Terus dia punya anak. Ini kan anaknya ini, bukan anaknya mayit, gitu loh. Loh ini kan dia anak ya jadi mahram, memang mahram karena kan ini jadi ibu tiri ya. Tapi ini dianggap tidak punya, bukan tidak anggap, memang tidak punya anak dia, gitu loh. Sehingga dapat setengah, beda dengan yang ini tadi.
Yang ini tuh suaminya ragu aja nih, dia nggak punya anak dari pernikahan, nggak punya anak, tapi istrinya itu punya anak dari suami yang sebelumnya. Mungkin nikah terus cerai, nah, cerai itu dia anak sih gitu loh. Nah, gitu itu statusnya dia punya anak. Bingung betul? Betul nggak? Ini bingung, kali ini sih alon-alon. Jadi begitu, setengah. Nanti kalau ini bagi, walaupun ini suaminya punya anak banyak itu dari istri yang lain, ya tetap setengah dapat dari sini. Gitu. Itulah mengapa dalam Islam itu, dibedakan hartanya istri sama hartanya suami itu dibedakan, dipisahkan. Supaya kalau ada yang meninggal salah satu bisa dibagi. Dengan kali garwane ibu kali garwane, bapak kali garwane harus jelas iki nggone sapa. Iki nek mobil lagi nggone sapa. Biar tukune bareng-bareng. Saiki diaksir sik dikira-kira bareng-bareng ki kira-kira pira-pira 50-50 50-50 apa 30-70 apa 90-10 gitu. Atau bagaimana? Itu dijelaskan dulu. Kenapa? Karena ini penting. Ini kaitannya dengan penegakan syariat Islam. Ngoten lho. Mungkin nek mboten ngoten, setunggale sedo ora iso dibagi. Mergone iki nggone bareng-bareng kok. Lho bareng-bareng iki piye? Pokoknya bareng-bareng lah. Angel kan. Ujungnya piye gitu. Susah kan? Makanya kalau sudah ada jelas iki mobil iki regane 100 juta. Biyen aku ini yang meninggal saya yang kakong ya, yang laki-laki, bapakmu biyen bayare 30 juta, sing 70 juta sama aku, ibunya, jadi istrinya berarti. Nah, berarti kepemilikan mobil itu 70-30 gitu loh. Contohnya begitu. Nanti kalau bapaknya meninggal, sing didum sing 30% kuwi motok. Ini orang ibu saya sugeng kok. Gitu enggak ya? Ibu, saiki didum. Kok didum piye wong iki nggon aku kok sing iki nggon aku didum. Wong sik sugeng kok didum gitu ya. Enggak begitu. Ya ini yang suami. Pripun mulai sudah ya. Ini juga sama. Tapi kalau ini setengah, kalau yang tadi seperempat. Terus sekarang bagiannya istri. Jadi kan bagian suami ya. Istri bagiannya adalah kalau suami tidak punya anak. Ini sekarang mayitnya suami. Mayit. Nah, istri kan, istri. Satu. Tidak ada anak, tidak punya anak. Berarti istrinya mendapatkan 1/4. Nah, itu. Tidak punya anak, 1/4. Tidak punya anak itu maksudnya ya tadi si suami si mayit ini tadi tidak punya anak baik dengan istri ini tadi maupun dengan istri yang lain. Sekarang kalau yang kedua juga sama. Ini ya mayit punya istri di sini istri ya istri atau mantan istri aja. Mantan istri MI. Terus ini punya anak AL, AP gitu. Terus ini yang istri sekarang istri yang ketika suaminya meninggal masih jadi istrinya, gitu loh ya. Istri jadi garwane. Ini nanti bagiannya karena dia punya anak, walaupun bukan dengan dia, maka bagian istrinya itu 1/8. Bagiannya mantan istri berapa? Mantan istri tidak punya bagian, wis dipegat atau sudah meninggal, gitu ya. Jadi kalau orang sudah tidak berhubungan, kalau suami istri itu asal ketika meninggal masih jadi suaminya atau masih jadi istrinya dapat. Tapi kalau sudah bukan, baik cerai maupun apalah, cerai hidup itu cerai mati jelas nggih, terus mati arti KI. Cerai hidup gitu, maka tidak mendapatkan harta sama sekali, betul. Tapi kalau anak
Anak kan orang yang dipegat gitu. Anak kan tetap anaknya itu. Tetap diakoni tetap anaknya. Makanya hubungan bapak anak atau ibu anak itu tidak bisa pisah. Sampai kapanpun tidak bisa pisah. Jadi salah kalau orang ngomong, pokoknya saya ini kira lakon jadi anakku, jadi ora oleh warisan, tidak bisa. Tetap dapat gitu. Tetap entuk. Karena hitungannya berdasarkan syariat, bukan berdasarkan nopo anyel nopo kemropok wonten gitu. Anyel gitu ya. Jadi gini tetap berdapat, tapi istrinya ini malah enggak, mantan istrinya malah enggak karena sudah diceraikan. Sudah cerai ini ya, cerai. Terus sekarang mayit lagi, mayit punya istri 3 gitu. Istri pertama, terus ini istri kedua, ini istri ketiga. Nah gitu, kasus ketiga ya. Terus dia mayit ini tadi itu tidak punya anak, dari istri yang manapun tidak punya anak. Terus gimana bagiannya? Maka ketiga istri ini, 3 istri itu mendapatkan bagian berapa? 1/4. 1/4 di poro telu gitu. Jadi siapa tadi? Si istri tadi karena tidak punya anak, jadi 3 istri tadi, maka 3 istrinya mendapatkan 1/4 karena suaminya tidak mempunyai anak. Tetapi kalau ternyata suaminya punya anak dari istri pertama misalnya nih, yang keempat sekarang, ini sama dengan itu dulu. Kok istri keempat ini? Istri pertama nih. Istri satu dengan istri 2, istri 3. Lah dari sini tuh punya anak. AL, AP gitu, misalnya gitu. Ya anak di sini. Walaupun anak ini bukan anak istri kedua dan ketiga, tapi menjadikan bagian mereka 1, 2, 3 ini jadi 1/8. Jadi karena ada anak ini maka 3 istri tadi, 3 istri itu bagiannya 1/8 karena mayit punya anak gitu. Ini sekolah istri yang lain bukan dari saya, iya, tapi bagian dia jadi berkurang gara-gara ada anak tadi. Ya, betul lagi. Teorinya begitu. Bingung apa? Betul. Sing gen betul bingung, saat ini dipraktekkan wae. Nah, dihitung. Sekarang saya kasih soal. Sing gampang-gampang tau ya. Ini teori, nanti soalnya, nanti kan kita balik ke teori lagi. Mana bingung buka lagi itu brosurnya kan, boleh buka buku, open book, boleh ngepek. Ini ada mayit ya, meninggalkan istri, terus ada gak sing gampang saja ya, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, wis, tidak punya bapak, bapaknya sudah meninggal. Yang gampang ya. Sekarang bagiannya istri berapa? Bagian anak laki-laki berapa? Anak perempuan berapa? Warisannya sing akeh 24 miliar. Wah, akeh tenan. Ya mutlakon detail lho iki, gor hitung-hitungan. Digarap sih. Raisa untuk apa? Orang usia nak ya. Ini ada mayit punya istri 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Harta warisannya 24 miliar. 24 juta wis akeh, 24 miliar. Gen semangat untuk lho gitu nggih. Ngitungnya semangat. Silahkan dikerjakan. Waktu ini berapa? 5 menit cukup tuh ya?
Ya ben ra iso ora apa-apa saiki dadi iso nggih. Biyen lali ya iki dadi kelingan. Niku di kula gawe Pak Ali kono gen gampang bagine, pasang kalkulator iso kudune niku. Genep kok niku. Saiki cocoke. Kleru ora apa-apa. Bener ya ora apa-apa. Durung garap. Garap ya ora apa-apa wis. Selak wengi ya nggih. Istri dapat 1/8. Kok 1/8 lah punya anak kok. Gitu ya. 1/8 dari 24 itu berapa? 3 miliar. Ini bagian ini, mau akeh no, 3 miliar ini. Saya tinggal tuku apa-apa nggih. Ini amun takon kula dite lho nggih. Terus anak laki-laki dan anak perempuan ini karena ada anak laki-laki, maka dia jadi asobah. Asobah itu sisa harta. Karena istrinya atau ibu dari mereka ini, istri dari mayit dapat 3, berarti kan 24 dikurangi 3. Hasilnya pinten? 21. Nah, sisanya pokoknya 21 tinggu tahun lagi. Anak laki-laki, anak perempuan. Gimana cara baginya? Karena anak laki-laki itu dapat dua bagian, perempuan 1 bagian, gitu kan ya? Sing gampang ini jadi saya 1 ini setengah ya bisa nih langsung angel. Ini 2 bagian 1 bagian, maka berarti ada berapa bagian? 3 bagian. Karena anak laki-laki dapat bagian 2, perempuan dapat bagian 1, maka ini total ada 3 bagian. 3 bagian, gitu kan? Sisanya tadi berapa? 21. 21 dibagi 3 berapa? 7. Nah, 21 poro telu. Hasilnya 7. Nah, jadi kalau begitu anak laki-laki dapat berapa? 7 kali 2 bagian, ya kan? 7 kali 2 sama dengan 14 miliar. Anak perempuan dapat berapa? 7 saja, 7 kali 1 ya sama dengan 7. Oh, gitu, ya. Itu sing bener bukan? Enten kudune ya. Masa ora bener. Sing bener. Dah? Sekarang dibalik yang mati yang ini pun ya. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan bukan? Oh, tulis dulu silakan. Mungkin apa? Silakan. Kurang jelas bener, istri dapat 1/8. Niki kok iso semene iki mau dikurangi lho, 24 kurangi 3. Kurangi 3 nggih bener ya. Niki minus lho. Niki 6M 21M nah gitu. Karena apa? Ada anak laki-laki maka jadi asobah. Asobah itu sisa harta. Sisane selikur. Garis dulu ya, garis. Sekarang soal yang kedua dilihat dulu. Sekarang diwalik, mayitnya di sini. Anak suami. Terus ini juga punya anak laki-laki, anak perempuan.
berapa bagian masing-masing gitu ya. Suami berapa, laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Hartanya sama, 24 miliar. Aku nggih duit kabeh niku, ampun takon kula niku karangan kok nggih. Nek wujudnya nek sing wujud sawah tambah anu lagi, tambah rumit lagi. Ini dianggap duit KBC. Ning angka tok lho nggih. Silahkan mau ditulis dulu, nanti kalau yang penting paham sih, mungkin nulisnya artinya kalau sudah paham, nulisnya kan bisa mudeng gitu loh. Nek gue sekedar nulisnya orang paham, nanti iki apa lagi Pak? Mbuh iki apa iki? Nek iki kayak orang-orang kok. Pokoknya kalau ada anak laki-laki itu anak jadi asobah gitu, ketentuannya begitu. Cah wedok melu jadi asobah. Ketika tidak ada anak laki-laki lah baru si anak perempuan punya bagian sendiri. Itu soalnya digarap sing isor niku nek pun rampung. Pun rampung. Maju, garap. Oke. Silakan. Kleru mboten napa-napa, iki ora sekolah nggih. Ya. Langsung jawab nggak apa? Nih. Hei, apa? Iya, nggak apa-apa. Yang penting mudeng. Tirunan oleh, wis enak. Ya, ini suami dapat 6. Kenapa dapat 6? Karena dia seperempat dari 24 ini. Gitu. Seperempat dari 24, tak ikut di bawah papat ki hasilnya 6. Gitu ya. Berarti dapat 6 miliar. Terus sisanya berapa? Kan sisanya berarti 24 dikurangi 6. Ini kan dapat asobah ya. Sisanya 24 dikurangi 6. Hasilnya 18. Nah, gitu. Karena 18, padahal anak laki-lakinya 1, anak perempuan 1, berarti dibagi 3, gitu. Anak perempuan, anak laki-laki kan bagiannya 2. Ini bagiannya loro, ini bagiannya 1. Jadi sisanya ini dipora 3. Engko sing lanang dikeki loro, sing wedok keki 1 ngono lho. Carane bagi ngoten niku kan. Jadi pokoknya anak laki-laki bernilai 2, anak perempuan bernilai 1. Kalau gini berarti dibagi 3, karena ini 2, ini 1. Bagi 3, hasilnya 6. 12 pora 3 ki 6. Nek jarang berubah nggih. Jarang dengan sana nggih jarang berubah. Malah pora 6 3 ki 6. Maka perempuan, anak perempuan dapat 1 bagian, yakni 6 miliar. Anak laki-laki dapat 2 bagian, 12 karena 6 kali 2. Jadi beda, untuk anak ki beda, sing meninggal sapa ki beda gitu loh. Kalau yang meninggal itu bapaknya, maka bagian jadi lebih akeh. Kalau yang meninggal ibunya lebih sedikit karena bagian suami itu 2 kali bagian istri. Nek punya anak, suami dapat 1/4, kalau istri dapat 1/8 cuman. Nah, gitu loh nggih. Secara umum memang begitu. Secara umum itu laki-laki 2, perempuan 1 ngono lho nggih. Maka suami istri juga gitu.
Ini dua, satu. Kecuali ibu, nanti ibu lain lagi. Ibu sama bapak itu nanti bisa sama, bisa lebih banyak bapak, bisa bagaimana itu nanti lain. Kalau bapak ibu lain. Tapi kalau ini kurang lebih begitu. Kalau punya anak, suaminya dapat seperempat. Tidak punya anak, suaminya dapat setengah. Kalau yang sekarang yang meninggal istri, balik. Kalau yang meninggal suami tidak punya anak, istri dapat seperempat. Suami punya anak, istri dapat seperdelapan. Sesuai ayat tadi. Falahunna sumunu atau falahunna rubu'u tadi. Iya benar ya, sudah betul. Satu lagi ya, setengah songo aja no. Pisan gas ya. Ora rampung di GPR. Besok orang mangkat berarti kayak tambah PR nah itu. Ramunggah. Pilih ramunggah apa? Sekarang agak rumit sedikit ya. Mayit. Nah. Ini punya bapak. Punya ibu. Istri. Anak. Laki-laki. Anak perempuan. Nah, pun ngeten harta waris saya sama ya, 24 miliar. Ini pakai kaidah yang kemarin itu, tentang bagian bapak, bagian anak itu. Sekarang berapa bagian dari ibu hasil dulu ya ibu, berapa, bapak, berapa, istri, berapa, AL berapa, AP berapa. Mungkin sosok rada nggak pas hitung-hitung aja rek. Kira-kira kangelan gitu nggak kotor ya pernah wis. Nek kira-kira kangelan. Dibuka anunya yang kemarin bagian bapak sama ibu itu berapa dibuka lagi. Brosurnya niku enggak apa-apa. Open book. Bukan cuma book, open apa-apa wis. Open apa-apa. Apa dibuka kena. Iku Pak Kamiti kondur. Oh, Pak Gurune jana malah kondur. Ini bagian ngitung Pak Guru pinter.
Ya, itu yang mau nampung silahkan langsung dikerjakan. Sudah selesai, silahkan langsung. Terserah mau siapa saja boleh. Ketok genjel nih. Silahkan kalau ada yang sudah selesai, monggo maju silahkan ditulis langsung bagiannya aja. Genjel untuk pecahan sih nggak ada apa-apa. Sak pecahan-pecahannya kan sih gede tapi. Sak pro 3 miliar kan ya akeh tapi. Sak pro 3 miliar. Ampun. Ya, sini ibu dapat bagian 1/6 karena ada anak. Mayit punya anak ini 1/6 ya. Mayit punya anak maka bapak dan ibu 1/6 1/6. Betul ya? 1/6 1/6 berarti 1/6 dari 24 4. 1/6 dari 24 4. Istri karena ada anak berarti istrinya dapat 1/8. 1/8-nya 3. 4 tambah 4 tambah 3 11. 4 dikurangi 11. Ini kan asobah nih, ini kan asobah. Asobah. Maka 24 dikurangi 11 hasilnya 13 M. Gitu kan. 13 diporo 3. 4,3 4/3 ini, maka anak perempuan dapat 4,3, anak laki-laki dapat 8,6. Jadi ini ya 8,6666 ngoten nggih. 666 iki 3 ngoten kalau. Oh, ini 1/3 kalau 2/3. Kurang lebih begitu ya. Jadi benar, sudah benar ini hitungannya. Jadi mau difoto silahkan. Saat ini kemudian nulis difoto tok cepet. Kalau kurang jelas, tak jelaskan gini 1/6. 1/6. Oh, cetak ke. 1/6. Ini juga 1/6. 4. 1/8. Ini hitungannya. Jadi ini kan anak ya. Ini asobahnya, asobahnya. Kalau yang ini namanya asobah, kalau yang ini namanya dzawil furud. Dzawil furud itu misalnya gini. Dzawul furud, furudi. Ini zal, ini wawu, al furud. Atau gini misalnya, nek bahasa Indonesia nih nggih. Dzawil atau dzawul furud. Apa tuh dzawil furud? Orang yang punya bagian tertentu. Ahli waris yang bagian tertentu, ini kan tertentu, 1/6, 1/8 gitu loh. Yang anak asobah tidak tertentu, tergantung yang ada lainnya siapa. Nek niki ora ning kabeh ya anak kabeh sidane. Ngoten lho nggih. Ini dapatnya bagian 8,6 miliar, ini karena ada ini gitu.
salah satu tidak ada, nanti ini berubah lagi bagiannya. Karena bagian asobah kan ya, bagian asisah harta loh. Maka namanya bukan gawil furud, tapi asobah. Gara-gara dia bagiannya bisa banyak, bisa sedikit, tergantung yang ada siapa waktu itu. Tapi biasanya ya anak itu tetap bagiannya tetap banyak, tetap akeh. Soalnya ini anaknya ya akeh nih. Ini anaknya rolas kan ya bagiannya lebih sedikit dari ibu karena banyak jumlah anaknya. Ya, sudah benar hitungannya. Ada yang ditanyakan? Ratakon ini ada dua kemungkinan, mudeng apa orang mudeng. Ratakon ini raiso, orang mudeng kok. Serapopo pokoknya tahu sinau ya. Nanti kalau tidak paham, mungkin saya tidak bisa menerangkan apa Pak Pur tadi, yang ada Pak Pur toh. Nih, silakan. Nih. Ini apa pembahasan masalah cucu. Ya. Cucu belum aja nih? Belum. Yang kemarin si cucu nggak dapat itu. Oh, itu toh, itu cuma bagan. Nggih. Belum sampai. Nanti aja. Sidik-sidik. Tidak bingung. Nanti pengembangannya anaknya kita perbanyak dulu gitu kan. Masuk anaknya guru rotok loh ya. Anaknya 10 atau loh nggih. 10 lanang telu itu pitu atau ale lanang pitu itu telu gitu. Ada lagi? Ini dulu. Yang kesini dulu, jadi untuk yang lain-lain nanti dulu. Kok neng sedulur, neng dulur seibu sebapak nanti dulu, itu nanti berikutnya. Biar nggak bingung nih, mumet loh nih. Ada lagi? Jadi kita batasi pertanyaannya di seputar ini dulu. Istri atau suami, bapak, ibu, anak, itu dulu. Yang pokok nih. Rekam nih. Baik, untuk kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah rabbil alamin.